Gugatan pra-peradilan kedua Roy Suryo resmi kandas di tangan Hakim Tunggal. Meski pihak Roy Suryo bersama Refli Harun meradang dan mengkritik pertimbangan hakim soal faktor timing, langkah hukum mereka dipastikan belum berhenti. Tak tanggung-tanggung, pihak Roy Suryo bahkan bersiap melayangkan pra-peradilan ketiga hingga keempat. Menyikapi manuver tersebut, Ade Darmawan melontarkan reaksi telak, menuding Roy Suryo hanya bermain-main di celah hukum demi mengulur waktu dan menantangnya untuk bertarung gentleman di pokok perkara. Penasaran dengan 5 fakta lengkapnya? Simak videonya berikut ini. Upaya hukum perlawanan Roy Suryo kembali menemui jalan buntu. Hakim Tunggal resmi menolak permohonan pra-peradilan kedua yang diajukan pihak Roy Suryo terkait penetapan status tersangka. Dalam pertimbangannya, Hakim menegaskan bahwa pengujian upaya paksa tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Lebih lanjut, Hakim menilai tindakan Roy Suryo yang tidak langsung menggunakan hak hukumnya sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025 merupakan bentuk pengabaian hak secara sadar. Hakim pun meminta agar proses pembelaan diri dilakukan langsung pada pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa hakim berpendapat permohonan pra-peradilan mengenai upaya paksa penetapan tersangka yang dimaksud dalam pasal 89 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak dapat diajukan secara parsial, yakni menguji satu persatu pasal yang disangkakan menggunakan permohonan yang terpisah-pisah, melainkan harus diajukan secara menyeluruh atau satu kesatuan. Selain itu, keadaan dalam perkara pra-peradilan kedua berbeda dengan perkara pra-peradilan pertama, karena penetapan tersangka terhadap pemohon telah dilakukan pada tanggal 7 November 2025 setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, UTP 1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. UTP 106 sampai dengan T118, UTP 123 sampai dengan T149. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Merasa gugatannya ditolak tanpa menyentuh substansi perkara, Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Refli Harun, melayangkan protes keras terhadap pertimbangan hakim. Refli menilai alasan timing yang dipakai hakim bukanlah jawaban hukum yang sah, melainkan bentuk buang badan untuk menghindari pembuktian minimal 2 alat bukti sah milik penyidik Polda Metro Jaya. Refli membeberkan strategi lawyer's way serta alasan dibalik alur pengajuan pra-peradilan Roy Suryo, sembari menegaskan kesiapannya untuk terus melawan. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya. Iya. Karena relevan itu lebih pada timingnya kalau tadi. Tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra-peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra-peradilan. Dilemanya adalah ya, kita mengetahui bahwa success story dari pra-peradilan itu memang kecil sekali. Yes. Ya. Dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tipa memberikan benchmarkingnya begini. Kalau beliau ditahan, baru akan mengajukan pra-peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan, tidak mengajukan pra-peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin dan kemudian dibebaskan, tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra-peradilan diajukan di tengah-tengah waktu itu.
ya di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Kifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Nah, sebagai follow up dari pengabulan tersebut, nanti akan ada pra peradilan terhadap ganti rugi. Ya. Jadi ganti rugi ini bukan untuk kepentingan kita. Kalaupun nanti dapat ganti ruginya, kita akan sumbangkan ke yayasan, fakir miskin, yatim dan lain sebagainya. Nah, adapun ini, ya namanya ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way. Ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Pra peradilan ini yang kemudian diperkuat institusinya melalui KUHAP nomor 20 2025 yang baru ini memberikan peluang bagi kita untuk menguji sesungguhnya dan kemudian menyetop pokok perkara untuk sementara waktu apakah pasal-pasal pentersangkaan itu memenuhi minimal 2 alat bukti atau tidak. Unfortunately, sayangnya hakim tunggal pra peradilan tidak menjawab itu. Mereka menjawab timing, katanya sudah tidak relevan lagi. Padahal yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selama proses persidangan tidak dijawab sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mampu menghadirkan satu saksi pun untuk memperkuat argumen bahwa ada saksi, ada ahli yang sudah dimintai keterangannya sehingga pasal ini bisa digunakan untuk menersangkakan masalah. Nah itu substansinya. Tapi rupanya hakim pra peradilan buang badan, menyerahkan kepada pengadilan pokok perkara nanti mungkin di PN Jakarta Timur agar bisa kemudian katanya memeriksa kualitas dan yang lainnya jauh lebih katakanlah lebih lebar kesempatannya. Padahal kita tahu bahwa nggak enak loh jadi terdakwa itu kan. Siapa bilang kemudian waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu sekali lagi kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara at any time siap. Gugatan kedua boleh saja kandas, tapi perlawanan hukum Roy Suryo dipastikan belum usai. Roy Suryo mengonfirmasi bahwa pra-peradilan ketiga terkait tuntutan ganti rugi atas kemenangan di pra-peradilan pertama telah didaftarkan dan siap bersidang pada Selasa 28 Juli mendatang. Tak berhenti di situ, mantan Menpora ini menyerahkan penuh langkah berikutnya kepada tim kuasa hukum, termasuk membuka peluang melayangkan pra-peradilan keempat. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti. Apakah pra peradilan yang nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Langkah gugatan pra-peradilan beruntun yang dilayangkan, Roy Suryo mendapat kritik tajam dari Ade Darmawan. Ade menilai manuver hukum tersebut hanyalah strategi untuk mengulur-ulur waktu karena tidak diajukan sejak awal penetapan tersangka.
Mengapresiasi putusan hakim yang menolak permohonan tersebut, Ade menegaskan bahwa putusan ini menjadi preseden penting agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan celah aturan hukum demi mencari-cari alasan. Tentu, kan saya sudah sampaikan bahwa kan tidak harus mengajukan sekarang, kenapa nggak dari dulu kan? Kan udah kita sampaikan, kan semua pemikiran aparat penegak hukum sama. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Kan itu persoalannya. Nah itulah yang saya bilang mengulur-ngulur waktu lagi. Apalagi yang mau dilakukan? Iya kan, disinilah perlunya hakim sebagai finding fact atau made in law, pembuat hukum dan penemu hukum. Ketika itu tidak diatur, ada kekosongan. Maka dengan putusan Prapit ini menjadi suatu preseden. Baik untuk melihat bahwa tidak ada lagi aparat penegak hukum, utamanya advokat, bermain-main dengan cara-caranya dan pemikirannya mencari celah-celah hukum yang sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan. Karena hasilnya kan sama. Namun kan itu kembali kalau tidak diatur kan tidak melanggar hukum. Sehingga itu perlunya finding fact dan made in law bagi seorang hakim. Karena hakim itu memiliki kewenangan di situ. Tantangan terbuka untuk Roy Suryo. Ade Darmawan meminta Roy Suryo stop main-main di pra-peradilan dan menantangnya langsung gentleman di persidangan pokok perkara. Ade menegaskan peradilan umum adalah tempat paling tepat untuk menguji seluruh barang bukti secara komprehensif, sembari mengingatkan agar hukum jangan sampai dilucuti oleh kepentingan politik. Nah udahlah, artinya gini, sekarang ini saya menyarankan kepada Mas Roy dan tim, marilah kita bertemu di peradilan. Kita uji lebih komprehensif alat bukti, barang bukti yang ada. Ya kan? Karena peradilan ini memang, peradilan umum ini memang adalah tempatnya untuk menguji segalanya gitu loh. Kami menerima kok semua putusan pengadilan yang nantinya bila kita melihat fakta peradilan seperti apa. Sekarang kami melihat bahwa wait and see, artinya seperti apa hukum di Indonesia ini. Apakah hukum di Indonesia ini masih bisa disebut dan masih pantas disebut restart atau maksa atau politik di atas hukum? Kita lihat. Kami saat ini menunggu bahwa kami sebagai aparat penegak hukum tidak mau sayap-sayap daripada hukum itu sendiri dilucuti satu persatu karena kekuatan politik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.